Tapi ini pertanyaannya, ketika yang mengambil hasilnya adalah suami, dia membuka hasilnya terlebih dahulu atau dibuka bersama-sama di rumah? Oh, dia udah buka di sana. Waktu ambil dia ketemu dokter, dijelasin nama dokternya. Oke, ketika pulang ke rumah, kalimat apa yang disampaikan ke pas pulang ke rumah aku udah punya feeling. Karena waktu aku WhatsApp gimana hasilnya, dia diam aja. Waktu itu dia nggak bales WhatsApp aku karena dia lagi nangis di sana. Ngomong sama dokter, dia cerita sama aku, dia tuh jarang nangis. Dia nangis di sana kayaknya stadium 4 buat dia juga shock juga berat buat dia gitu ya. Jadi dia nggak balas, aku udah punya feeling. Aku di treadmill stop, olahraga aku jadi nggak mood lagi ya mau olahraga. Aku pikir gini, pasti nih hasilnya yang nggak bagus. Aku udah punya feeling kayak gitu. Pas aku pulang sampai rumah, dia cuma bilang, kamu jangan kaget ya. Udah bilang begitu aku udah kaget. udah terima gitu ya. Dokter bilang kamu stadium 4. Aku udah nggak bisa ngomong, dia nggak ngomong, cuma kita keluar air mata tuh udah nggak stop, air mata tuh udah keluar aja, udah nggak bisa ngomong apa-apa. Kakak tanya stadium 4 apa? Udah pertamanya udah tahu kan paru-paru. Pertama tahu dulu masalahnya ada cancer nomor 1 di paru-paru. Setelah itu kita pap scan, baru ketahuan hasilnya stadium, bisa tahu stadium berapa setelah melalui pap scan. Gitu. Berdua bersama suami. Ya itu dengan hasil yang pastinya berat sekali, 4 ya. Akan berat bagi siapapun. Berat 4. Tapi Kak Kiki sampai dengan saat ini Kak Kiki ada di sini duduk bersama dengan kita. Stadium 4 itu yang saya tahu karena persis sama sekali seperti almarhum ibu saya. Ibu saya tuh orang yang paling sehat sekali. Sampai pada akhirnya dapat vonis stadium 4. Paru-paru juga? Iya. Tapi itu mama sudah semakin lama semakin lemah. Hanya punya waktu hidup 8 bulan sebenarnya. Dokter juga bilang aku kira-kira 8 bulan. 8 bulan. Nah, Kak Kiki sampai sekarang masih kelihatan bugar, sehat, begitu cantik. Tidak ada perubahan ya? Tidak ada kelihatan ada masalah. Ada masalah, ada sakit. Itu bagaimana perkembangannya Kak Kiki sampai sekarang? Aku juga kadang ya aku selalu berpikir ini semua berkat pertolongan Tuhan. Mau dokter bagus, obat bagus, tapi kalau tidak ada penyertaan dari Tuhan aku nggak mungkin ada di sini. Ya ini suatu anugerah. Mujizat. Tuhan kasih kemampuan itu semua. Iya, ini semua Tuhan yang menyertai aku sampai aku tuh bisa duduk di sini. Aku tiap hari tidak henti-hentinya mengucap syukur kebaikan Tuhan. Ya setiap manusia pasti akan melalui pencobaan. Ya. Dan itu sebuah Tuhan izinkan. Dan pastinya juga kita hadirkan di sini Kak Kiki Fatmala juga untuk terus bisa memberikan semangat untuk mereka yang sedang berjuang melawan kanker sampai dengan saat ini. Bahwa apapun tentu saja dengan usaha dan juga doa, apapun bisa terjadi. Dan berbicara mengenai usaha, ini usaha yang dilakukan seorang Kiki Fatmala beberapa waktu terakhir ini. Kita mau kasih lihat, boleh mungkin cerita sama kita semua di sini ya. Ya, Kiki Fatmala pulang ke Jakarta usai jalani 6 kali kemoterapi. Wow, sudah 6 kali kemoterapi. Itu baru saya mau Dari tanyakan. bulan apa itu Kak? Aku tahu 28 Oktober waktu di sini, November awal. Terus tapi tahun 2021 tahun lalu, November. baru 7 bulan yang lalu ya, 7 bulan yang lalu cepat sekali. Tapi pas ketahuan, pas general check up ketahuan waktunya cepat sekali. PET scan, CT scan, terus biopsi, bla 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 bla. Banyak melalui sebelum kemo itu banyak melalui proses yang harus dilalui dulu. Setelah itu di Indonesia, setelah itu suami aku dia ada 5 tempat yang tadinya mau di mana. Ternyata kita memutuskan untuk di Singapura. Di Singapura kemoterapinya? Tadinya aku kemoterapinya di Singapura. Jadi aku di itu dulu di namanya radiasi. Radiasi. Karena ada 2 pilihannya. Karena cancer aku katanya, ini segede handphone, sebesar handphone ini adanya di belakang. Oh ya Allah. Belakang sebelah kanan. Jadi itu harus diradiasi dulu. Kalau di Singapura diradiasi dulu, diperkecil dulu. Size-nya diperkecil dulu. Jadi aku melakukan radiasi 6 kali. Radiasinya diradiasi 6 kali sebelum kemo. Radiasi 6 kali aku sangat bersyukur, katanya kalau orang radiasi itu nanti memar-memar, sakit apa. Aku bersyukur
Tuhan baik banget sama tidak aku nggak ngalamin mengalami memar-memar, aku nggak ngalamin sakit-sakit itu enggak. Iya. Jadi aku santai aja jalan-jalan, pokoknya aku nggak kayak orang sakit, pokoknya biasa That's aja gitu. amazing. Itu radiasi 6 kali itu penyinaran berarti ya? Penyinaran. Iya, Kurang lebih penyinaran seperti ya. itu ya. Penyinaran. Iya. 6 kali setelah radiasi masuk ke sesi kemoterapi. Iya, diperkecil dulu Oke. ininya baru kemoterapi.